Meramal falas biasa dilakukan oleh manajemen karena dapat menentukan sukses tidaknya usaha. Jadi, namanya juga kalau misalnya perusahaan transnasional atau perusahaan yang multinasional atau bisa dibilang ya perusahaan yang sudah bertransaksi dengan perusahaan asing, pasti dia itu akan sangat memperhatikan falasnya atau memperhatikan nilai tukarnya. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya meramal falas, jika bisa dilakukan dengan baik, itu bisa menentukan sukses tidaknya usaha. Jadi, dia itu bisa memprediksi pergerakan kurs, pergerakan falas, nanti kemana. Nah, disitulah dia akan melakukan transaksi kira-kira aman atau tidaknya falas kalau misalnya saya bertransaksi di saat itu atau di saat ini misalnya kan. Tidak tepatnya ramalan atau proyeksi falas dapat menghilangkan peluang menangkan persaingan. Nah, inilah ya. Jadi, kalau misalnya dia itu salah memprediksi atau tidak tepat memprediksi atau memproyeksi, otomatis bisa membuat dia itu rugi. Terus juga bisa kalah saing dengan pesaing yang lain kan. Nah, itulah resikonya. Jadi kalau dia itu salah, mungkin dia itu memiliki kemampuan tapi dia itu salah dalam melakukan proyeksi atau dalam melakukan peramalan falas, ya itu bisa berakibat pada usaha dia juga kan. Bisa buruk usahanya, bisa juga dia itu akan kalah saing. Nah, meramal salah satu kunci untuk pengambilan keputusan dalam mentransfer dana. Memang ya, jadi kalau misalnya dia itu semakin hebat dalam melakukan peramalan, itu akan menjadi kunci atau menjadi dasar dia dalam mengambil keputusan. Nah, kemudian di sini, gitu juga untuk keperluan hedging. Hedging itu adalah lindung nilai ya, jadi dia itu mengantisipasi kurs yang di masa mendatang pada saat sekarang. Sebenarnya ini sudah pernah saya jelaskan dahulu ya, jadi hedging itu adalah salah satu transaksi lindung nilai. Nah, salah satu juga untuk mengantisipasi resiko dalam fluktuasi falas. Jadi dia itu beli sekarang agar nanti pada saat di masa yang mendatang naik, dia terhindar dari resiko kenaikan dari falas itu kan. Nah, jika dia dapat meramal pergerakan kurs, dia dapat memutuskan apakah sebaiknya hedging itu dia lakukan atau tidak. Itu juga kan. Jadi kalau dia itu bisa memprediksi dengan tepat, dia bisa juga menentukan kira-kira saya itu melakukan lindung nilai atau tidak, hedging atau tidak. Beberapa fungsi perusahaan TNC atau Transnational Company meramal falas dibutuhkan untuk tadi keputusan hedging, pembiayaan jangka pendek atau panjang. Kalau misalnya dia itu minjam uang dari bank negara lain, nah itu pasti akan berpengaruh pada ini juga kan ya, peramalan falas. Investasi jangka pendek, ya berarti investasi yang terkait dengan investasi antara negara satu dengan negara lain. Kemudian pembelanjaan modal dan menaksir penerimaan atau penjualan atau pendapatan dia. Belanja modal, kemudian menaksir penerimaan atau pendapatan nantinya ya. Syarat meramal falas, pergerakan kurs falas tergantung dari interaksi berbagai faktor secara simultan. Bagaimana dia mempengaruhi satu sama yang lainnya, kemudian memang meramal falas itu tidak gampang ya. Nah, bisa saja karena peristiwa yang tidak terduga dapat mengakibatkan kurs falas bereaksi tajam. Jadi, hal yang sudah kita perkirakan malah tidak terjadi, atau misalnya hal yang kita anggap remeh, kita anggap kecil, itu bahkan bisa membuat falas itu bereaksi tajam kan. Nah, inilah yang kita tidak bisa duga-duga kan. Makanya kalau misalnya meramal falas itu dia memiliki beberapa pertimbangan. Jadi, ada beberapa informasi yang kita itu sudah perkirakan, ternyata itu tidak terjadi. Tapi yang di luar dari yang kita sudah perkirakan malah bisa kejadian. Atau bisa jadi juga kita sudah ramalkan, tapi itu kita anggap remeh atau kita anggap kecil, akhirnya ya udah itu dibiarkan. Ternyata hal kecil itulah bisa mempengaruhi terjadinya fluktuasi falas. Nah, ini juga kita tidak tahu kan. Ramalan falas akan membuat untung berkesinambungan jika menggunakan peramalan handal, artinya dia itu memiliki metode tertentu yang bisa terpercaya atau yang reliable atau yang bisa diandalkan. Ya, kalau misalnya dia itu menggunakan metode statistik, ya mungkin juga bisa lebih handal ya. Konsisten dalam mendapatkan akses terhadap informasi sebelum investor lain. Ramalannya memiliki penyimpangan yang rendah. Artinya apa? Kalau misalnya penyimpangan itu lebih baik rendah, artinya dia itu tidak jauh dari yang dia ramalkan kan. Itu maksudnya penyimpangan. Jadi dia mengharapkan 1, ternyata dapatnya adalah 8. Nah, itu kan jauh kan, penyimpangan jauh. Itu tidak baik. Tapi kalau misalnya dia mengharap 1, dapatnya adalah 1,7, ya mungkin itu masih dianggap baik. Makanya kalau suatu peramalan itu dianggap baik kalau misalnya memiliki penyimpangan yang rendah. Meramal intervensi pemerintah dalam pasar falas. Ramalan berdasarkan model, fundamental dan teknikal. Fundamental itu adalah membandingkan faktor-faktor ekonomi seperti inflasi, terus juga perubahan kurs. Nah, kalau misalnya fundamental itu dia menggunakan inflasi ya. Inflasi juga faktor ekonomi, faktor geografis, atau juga faktor budaya, hukum, politik, dan lain sebagainya. Kalau teknikal, dia itu mengamati suatu seri kurs falas untuk menentukan apakah terdapat pola dan membuat proyeksi. Jadi kalau teknikal ini, dia itu berarti menggunakan analisis tren atau menggunakan pergerakan dari suatu data ya. Atau bisa dibilang dia itu menggunakan grafik. Nah, teknikal tuh ya pasti seperti itu. Dia menggunakan grafik, terus dia akan melihat naik turunnya bagaimana. Nah, nantilah disitulah akan dia membuat proyeksinya. Kira-kira akan naik atau turun nantinya. Itu analisis teknikal. Ya, kalau fundamental dia melihat inflasi suatu negara. Kemudian penggunaan statistiknya itu menggunakan model regresi. Kalau fundamental ya, berarti dia itu menggunakan faktor statistik.
Yang pengaruh kurs falas menggunakan informasi ini untuk menyusun nilai ramalan falas berdasarkan nilai sekarang. Tapi kalau misalnya teknikal, dia pakai program komputer. Ya, bisa dibilang dia itu menggunakan aplikasi tertentu ya, mendeteksi pola non-acak, menghitung rata-rata bergerak, menggunakan program komputer, lain sebagainya. Analisis fundamental, pendekatan yang paling umum digunakan untuk meramal falas di masa mendatang. Jadi, yang paling sering dipakai itu adalah analisis fundamental, bukan yang teknikal. Karena dia itu melihat berbagai variabel ekonomi makro, kebijakan, ya, politik, budaya yang tadi saya bilang kan, inflasi itu salah satunya, faktor ekonomi, faktor pendapatan, usia. Nah, kalau misalnya pendekatan fundamental itu dia sangat mewakili ya. Makanya ini metode yang paling umum dipakai. Nah, masalah mendasarnya adalah kesenjangan waktu antara periode kejadian pengaruh falas dan antara saat kejadian tersebut terjadi dengan napak kurs falas. Data terbaru mengenai variabel ekonomi yang relevan. Pedoman bagi pengguna analisis fundamental, faktor politik yang mempengaruhi, kontrol devisa, hambatan yang dilakukan pemerintah bagi pengguna falas dalam transaksi bisnis merupakan kontrol terhadap kurs falas. Meski pemerintah tidak bermaksud mengumumkan kendali atau pembebasan devisa. Perbedaan kursnya mata uang yang tidak diperdagangkan secara bebas akan dijual tidak resmi, baik melalui pasar gelap maupun di luar pasar gelap. Jika ada kenaikan perbedaan antara kurs resmi dan kurs gelap ini menunjukkan adanya tekanan potensial ke devaluasi dan depresiasi. Jadi depresiasi itu adalah penurunan nilai barang ya, atau penurunan harga barang. Devaluasi berarti penurunan nilai tukar. Oke, itu faktor politik yang mempengaruhi. Nah, bagaimana kalau misalnya yang ekonomi makro fundamental? Neraca pembayarannya merupakan dampak penawaran dan permintaan akan falas. Indikator ketidakseimbangan seperti neraca transaksi berjalan, terus juga neraca perdagangan sangat manfaat untuk mendeteksi adanya kekuatan dorong kurs falas. Suatu kenaikan penurunan signifikan dalam neraca transaksi berjalan atau neraca perdagangan diartikan sebagai indikasi awal adanya depresiasi. Cadangan devisa itu intervensi pemerintah, artinya apa? Campur tangan pemerintah, seperti pencadangan devisa untuk menaikkan atau menurunkan mata uang domestiknya. Jadi kadang-kadang pemerintah itu ikut campur, mengatur dari suatu devisa negara ya. Karena apa ya? Dengan adanya dia itu pengaturan seperti itu, diharapkan dia itu bisa menaikkan atau menurunkan mata uangnya. Nah, kemudian menaikkan mata uang domestik membuat cadangan devisa berkurang. Tapi kalau misalnya menurunkan mata uang domestik, itu bisa membuat cadangan devisa meningkat. Pertumbuhan GNP dan GDP. GNP dan GDP itulah Gross National Product dan Gross Domestic Product. Nah, jika ekonomi domestik tumbuh cepat dibandingkan mitra dagang utama, membuat impor meningkat dibandingkan ekspor sehingga membuat defisit perdagangan. Artinya apa? Kalau misalnya impor itu meningkat, berarti banyak uang yang keluar kan? Itu maksudnya kalau impor meningkat, banyak uang yang keluar. Tapi kalau misalnya ekspor meningkat, berarti banyak uang yang masuk. Makanya kalau misalnya impor meningkat, ekspor menurun, itu berarti membuat defisit perdagangan. Artinya apa? Neraca pembayarannya tidak seimbang. Lebih banyak uang keluar daripada uang yang masuk di negara itu. Pengeluaran pemerintah. Kenaikan yang pesat dalam pengeluaran pemerintah, terutama bila anggarannya defisit, membuat naiknya inflasi secara tajam. Nah, ketika mata uang satu negara itu sudah semakin banyak yang keluar, akhirnya apa? Inflasi besar-besaran dalam negara dia. Karena apa ya? Karena mata uang atau nilai mata uang dia itu terhadap mata uang asing akan semakin menurun kan? Karena itu tadi, banyaknya impor. Terlalu banyak barang yang masuk dari luar negeri ke dalam negaranya sendiri. Nah, sehingga membuat uang di negara dia itu semakin sedikit kan. Nah, ketika uangnya sedikit, itu bisa membuat barang-barangnya itu akan naik secara tajam. Inflasi relatif. Negara yang inflasinya tinggi akan mendorong depresiasi untuk mata uangnya. Jadi, dia itu tinggi, inflasinya otomatis nilai tukarnya itu akan menjadi rendah kan ya. Karena itu tadi, dia itu nilai uangnya sudah tidak terlalu berharga lagi. Sehingga itulah membuat depresiasi atau mata uangnya itu mengalami penurunan yang sangat tajam. Kita contohkan seperti Zimbabwe. Nah, dia itu untuk membeli satu roti saja harganya bisa sampai jutaan dolar. Nah, itulah yang membuat mengalami depresiasi namanya. Nilai tukar uangnya itu sudah sangat-sangat jatuh. Makanya dia itu bahkan untuk beli satu roti aja harganya itu sampai jutaan dolar Zimbabwe kan begitu. Itulah efek depresiasi. Nilai tukarnya itu sangat-sangat rendah, sangat-sangat jatuh sehingga inflasinya sangat-sangat tinggi. Ya, pertumbuhan jumlah uang beredar. Sumber inflasi adalah salah satunya jumlah uang yang beredar yang meningkat. Nah, itu tadi kan. Gara-gara uang yang terlalu banyak di negara itu, akhirnya apa? Inflasinya gede-gedean. Nah, karena dia itu berpikir bahwa saya selama ini bisa mendapatkan barang seperti ini dengan harga yang tinggi. Masa sih harus dijual dengan rendah? Kan seperti itu kan. Ini juga dampak kalau misalnya terlalu banyak uang di negeri itu. Maksudnya bukan terlalu banyak ekspor ya. Maksudnya di sini adalah terlalu banyak uang yang dicetak di negara itu. Jadi bukan uang masuk. Tapi terlalu banyak uang yang dicetak negara itu akhirnya apa? Mengakibatkan kemiskinan yang luar biasa. Inflasinya gede-gedean, inflasi yang sangat-sangat tinggi. Padahal untuk barang yang kecil saja, tapi harganya itu sangat luar biasa. Ya.
Padahal barangnya itu sangat kecil. Di negara lain juga kecil, tapi negara dia itu harganya sangat besar. Nah, itu tadi kan gara-gara dia itu terlalu banyak uang yang dicetak. Negara itu, ya, membuat inflasi yang sangat-sangat tinggi. Analisis teknikal, mengandalkan data kurs falas di masa lalu dalam menyusun model kuantitatif dan grafik. Ya, memang teknikal itu adalah analisis tren atau melihat data dari masa lalu kemudian disajikan dalam grafik. Ya, itulah analisis teknikal ya. Berarti dia itu menggunakan model kuantitatif atau model angka ya untuk meramal kurs di masa mendatang. Artinya dia itu melihat gambar pergerakannya itu nanti akan kemana, dari situlah peramalannya. Nah, analisis teknikal ini dia sedikit mengabaikan faktor ekonomi, faktor geografis, faktor politik, faktor budaya, dan faktor-faktor lain. Makanya kalau misalnya analisis teknikal ini lebih mengandalkan pendapat atau persepsi orang per orang atau pribadi daripada analisis ekonomi yang kuat. Memang ya sebenarnya analisis teknikal ini kurang populer untuk dipakai lah ya, karena ya pasti dalam suatu perekonomian itu lebih baik mempertimbangkan ya faktor-faktor yang lainnya kan, bukan hanya melihat pergerakan data kan, tapi dia itu harus melihat faktor-faktor lainnya juga. Sebenarnya model ini terbukti bukan peramal yang akurat, memang ya. Teknikal ini analisis yang kurang tepat ya, karena apa ya, memang dia itu melihat pergerakan data tapi mengabaikan faktor-faktor lain. Tapi menggunakan analisis teknikal ini lebih mudah, lebih gampang. Maka dari itu ya tetap banyak juga sih yang memakainya, tapi bukan menjadi analisis yang utama. Hanya analisis sampingan saja kan. Ada asumsi yang menyatakan bahwa nilai falas akan cenderung menurun setelah terjadi kenaikan secara rata-rata bergerak dalam 3 periode berturut-turut. Jadi ada juga yang mengatakan bahwa kalau misalnya 3 tahun berturut-turut itu naik, udah kemungkinan kedepannya akan naik. Padahal kan tidak semuanya seperti itu kan, tidak selalu seperti itu juga. Menurut perusahaan, penggunaan analisis ini terbatas karena memfokuskan pada jangka pendek. Ya memang, beberapa perusahaan itu menganggap bahwa analisis teknikal ini dia dalam jangka pendek saja akuratnya. Tapi dalam jangka panjang itu tidak akurat. Makanya dia ini kurang manfaat bagi kebijakan perusahaan. Ya, itu tadi kan yang saya bilang, analisis ini adalah analisis yang kurang populer, jarang dipakai sebagai satu-satunya analisis. Tapi kalau misalnya sebagai analisis sampingan, ya itu mungkin dipakai. Tapi bukan menjadi analisis utama. Dan dia itu hanya bisa dalam jangka pendek saja, mungkin hanya dalam bulanan saja. Tapi kalau dalam tahunan itu rasanya kurang tepat. Pergerakan kurs falas itu dibagi menjadi day to day, artinya apa? Harian. Dari hari ini sampai hari esok bisa jadi berubah, bisa jadi juga naik, bisa jadi juga turun secara signifikan. Beberapa hari hingga tren selama beberapa bulan, jangka panjang ditandai oleh naik turun. Anomali dalam falas. Anomali itu berarti ketidakbiasaan atau hal yang tidak biasa dalam falas. Perilaku falas itu sering bergerak tidak lazim memang ya. Jadi falas itu kadang-kadang bergerak tidak seperti yang kita ramalkan. Terjadinya anomali karena tidak sesuai dengan hipotesis pasar efisien. Artinya ada hal-hal yang di luar dari kita perkirakan. Spekulatif bubbles adalah fenomena menyimpangnya nilai aktual suatu mata uang dari nilai fundamentalnya. Perubahan dalam iklim investasi yang menguntungkan akan cenderung menimbulkan apresiasi falas. Artinya investasi sedang baik, berarti falas atau nilai tukarnya itu akan semakin meningkat. Strategi peramalan. Tidak ada teknik peramalan yang benar-benar akurat dalam meramal pergerakan kurs falas di masa yang mendatang. Memang ya, namanya juga meramalkan. Selama ini kita itu menggunakan berbagai metode, tidak ada satupun yang dia itu pasti semuanya akan sesuai dengan yang direncanakan. Ya, makanya kita itu memerlukan lebih dari satu metode. Agar apa? Agar di sini kita bisa melihat dari beberapa metode itu kira-kira yang lebih mendekati dari proyeksi kita itu yang mana? Yang lebih mendekati ramalan kita itu yang mana? Tidak selamanya satu metode itu akan akurat terus selama beberapa periode. Bisa jadi dengan menggunakan metode yang lain juga akan akurat di beberapa waktu yang tertentu. Tapi kalau misalnya di waktu yang mendatang bisa jadi juga tidak akurat. Mungkin menggunakan metode lain yang akan akurat lagi. Makanya kalau kita itu ingin meramalkan lebih baik menggunakan lebih dari satu metode. Banyak perusahaan dan pelaku pasar menggunakan kombinasi berbagai teknik dan pengalaman mereka dalam meramal yang biasa disebut mixed forecasting. Artinya apa? Mixed forecasting itu adalah meramalkan secara campuran. Artinya menggunakan berbagai metode ya. Jadi bukan cuma satu metode aja. Ramalan jangka pendek umumnya didorong oleh keinginan melakukan hedging. Ingat, hedging itu adalah lindung nilai. Berarti dia itu kalau misalnya bisa meramalkan dalam jangka pendek, dia itu akan cenderung melakukan hedging terhadap utang dividen untuk periode yang berkisar 1 minggu hingga 1 tahun. Praktik ramalan falas. Pertama, jangka pendek itu ada tetap dan mengambang. Metode peramalan rekomendasi. Kalau misalnya tetap, adakah indikasi tekanan terhadap kurs tetap, kontrol modal terhadap kurs gelap, indikator kemampuan pemerintah, perubahan dalam cadangan devisa pemerintah. Kalau mengambang, metode teknikal untuk menangkap tren, kurs forward sebagai ramalan, analisis fundamental tentang inflasi jadi perhatian. Pernyataan dan persetujuan pemerintah mengenai tujuan kurs, persetujuan kerjasama dengan negara lain. Nah, kalau jangka panjang, dia itu menggunakan yang, kalau tetap itu pakai analisis fundamental. Manajemen neraca pembayaran, kemampuan mengontrol inflasi domestik,
kemampuan menggerakkan cadangan devisa, kemampuan untuk melakukan surplus. Kalau mengambang, fokuskan pada gejala inflasioner fundamental. Indikator kesehatan ekonomi secara umum seperti pertumbuhan ekonomi dan stabilitas. Teknikal untuk tren jangka panjang. Oke, itu saja dari saya. Semoga ini bisa dipahami.